Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Menyimak, mendengarkan ceramah Bang Ustadz Alfian Tanjung. Wah, hebat. Alfian Tanjung, pernah dengar nggak Alfian Tanjung? Saudara-saudara sekalian, umur saya 69 tahun. Jadi ketika saya usia SMP itu sekitar tahun 70-an gitu ya. Saya membantu ayah saya berdagang di kaki 5 Taman Puring atau Jalan Singgalang. Saya seneng beli-beli buku bacaan, buku cetak ya, bekas di tukang loak itu kan. Itu ada majalah Panji Masyarakat, majalah Ruhul Islam, majalah Gema Islam, akhirnya juga majalah Kiblat. Itu belum ada zaman majalah Sabili ya. Itu masih zaman Panji Masyarakat. Nah itu Panji Masyarakat nomor 1, terbitan nomor 1 itu saya punyai, saya beli ya second, bekas gitu ya. Itu gambarnya Pak Nasir, Mr. Muhammad Nasir, mantan Menteri Penerangan, Ketua Umum Masyumi yang pertama, ya. Apalagi dia perintis atau Ketua Umum dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dulunya berpusat di Masjid Al Munawaroh kalau nggak salah itu, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang kalau nggak salah ya. Tapi sekitar itulah. Kemudian pindah ke Keramat 45, jalan mana tuh, Jalan Muhammad Tamrin, Husni Tamrin ya situ. Di situ didirikanlah Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan masjidnya Al Furqon namanya. Sebelah kirinya lagi, ini kan menghadap ke barat ya itu. Sebelah kirinya itu kalau nggak salah perguruan Muhammadiyah, ya kalau nggak salah. Kemudian ada PBNU dan sebagainya. Maksud saya ceritakan tentang Muhammad Nasir, kegiatannya, atribut-atribut dia. Dan saya rasa perjuangan umat Islam itu yang sifatnya demokratis, modern, itu dimulai dari partai atau partai politik Islam Masyumi, Partai Masyumi, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Ini yang di bawah pimpinan ketua umumnya itu Muhammad Nasir. Begitu dulu sekian ya. Bahwa Ustadz Alfian Tanjung ini salah satu kader atau muridnya Muhammad Nasir gitu. Juga termasuk Yusril Iza Mahendra yang asalnya dari Belitung, Bangka Belitung. Jauh kan sana, di provinsi Bangka Belitung dia. Nah kalau Alfian Tanjung ini orang Padang tapi dari kecil merantau ke Jakarta, ke Betawi. Mungkin Jakarta Pusat begitu ya. Jadi Dewan Dakwah Islam Indonesia itulah. Jadi ceramahnya ini yang saya dengar itu ada sekitar 1 jam lebih itu. Poin-poinnya antara lain begitu gitu ya. Antara lain begitu. Nah ini nyambung dengan tadi saya masih usia SMP baca koran ya, koran Pelita waktu itu tahun 71 itu. Pelita masih asli itu corongnya Partai Persatuan Pembangunan ya. Waktu itu ketuanya Haryono Suyono atau siapa, bukan Jonaro itu, masih Haryono Suyono mungkin ya, yang akhirnya nanti di ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia gantikan Muhammad Nasir gitu dan sebagainya. Nah ini antara bacaan saya berarti kan ideologi saya juga gitu, politik saya itu sama nih dengan Alfian Tanjung, Ustadz Alfian Tanjung. Cuman dia memang sering bertemu mungkin dengan Muhammad Nasir dan tokoh-tokoh Masyumi saat itu. Sedangkan saya cuma ketemunya di koran atau di majalah ya. Ya kalau paham kah
pernah waktu beliau khutbah Jumat yang terakhir, ya barangkali tahun 1980 sebelum dia meninggal, itu khutbahnya yang berisi mengecam. Dia kan waktu itu ketua umum pertama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang direstui oleh berdirinya oleh Pak Harto gitu ya, Pak Harto. Di situ dia mengecam Pak Menteri Agama Saprodin Prawanegara, bukan Saprodin, Alamsa Prawanegara. Dia dari militer ya, pensiun militer, non aktif, dan diangkat oleh Pak Harto menjadi bukan gubernur, Menteri Depag, Departemen Agama, belum jadi Kementerian Agama, baru Depag, Menteri Departemen Agama dia. Nah dia kan orang pemerintah, jadi dia mengutus atau langsung ketemu Profesor Dr. Hamka, barangkali di rumahnya bukan di kantor MUI barangkali, agar Profesor Dr. Hamka ini menarik gitu fatwa yang menyatakan Natal bersama itu halal gitu. Kalau menurut Pak Hamka fatwanya itu mengharamkan Natal gitu. Nah Profesor Dr. Hamka kan termasuk tokoh Masumi, dia orang Muhammadiyah dan tokoh Masumi, Mubalik Muhammadiyah gitu, dan sebagainya. Saya cerita kembali kepada Ustadz Alfian Tanjung. Saya begini-begini ini nyambung gitu ya. Nah ini makanya saya mau bukan mengulas ya, mengomentari gitu poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung gitu. Antara lain bicaranya itu, walaupun ini bukan dari rapat tertutup ya, ini agak terbuka juga karena dieksposi di media sosial, berarti masih termasuk aman gitu ya. Poin-poin yang bisa saya pahami, beliau Ustadz Alfian Tanjung ini menyatakan, ini memang agak sensitif tapi perlu saya katakan gitu ya, kayak ini ada kaitannya dengan perjuangan Masumi juga gitu, yang saat itu berhadapan-hadapan dengan PNI, pimpinan Pak Karno sebagai presiden, berhadapan juga dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Saat itu dipimpin siapa waktu itu? Amuso, Alimin, dan sebagainya gitu. Dan Aidit, Dipo Nusantara Aidit. Dia orang Sumatera kalau asalnya keturunan Islam tapi kok jadi komunis dia begitu. Dan berhadapan juga Partai Nahdlatul Ulama. Jadi ada 4 kaki saat itu. Pada waktu 1955, pemilu 1955, 4 besarnya ini ya. PNI nomor 1, tapi kalau saya bahasa saya itu kacak gitu. Tinggal beda 2 atau 3 anggota konstituante, anggota DPR RI. Jadi bisa kembaran dia dengan Partai Masumi sebenarnya. Beda 2 atau 3 kursi gitu ya. Kalau NU dan PKI itu, PKI lebih jauh lagi gitu di bawah, walaupun 4 besar dia ke jauh gitu. Belasan barangkali kursi DPR RI-nya. Sementara NU agak menengah begitu. Yang paling tinggi ini PNI dan Masumi. Artinya Masumi atau Muhammad Nasir, Profesor Dr. Hamka ini berhadapan-hadapan dengan PNI yang pahamnya nasionalisme gitu. Dan lebih kiri lagi itu komunis, PKI itu, dan yang menjadi pusat kekalahan Masumi dengan PNI ini karena Partai Nahdlatul Ulama ini memisahkan diri dari Masumi. Yang saya baca ya, mungkin yang saya baca dari rubrik atau opini dari kolom redaksi dari majalah itu, majalah yang mana ya, Panji Masyarakat atau yang mana begitu, menyatakan NU ini memisahkan diri Masumi karena diiming-iming oleh Pak Karno nanti setiap menteri agama itu ditunjuk orang NU itu. Tapi kan logik itu ya, ada kayak bukan aja masuk akal karena selama ini mayoritas menteri agama orang NU ya gitu. Paling militer yang netral gitu. Saja itu orang militer gitu. Alamsa juga militer ya. Cokro Pranolo itu gubernur ya, menteri agama nih. Jadi cara melemahkan Islam itu dipecah gitu, NU sama Masumi dipecah gitu. Ya kan, jadi nanti di konstituantanya juga
mayoritas gitu. Nah, saya itu kan tahun 1955, 1965 dengan meletusnya G30 PKI gitu. Nah, kita tarik sekarang tahun 2023 gitu. Nah, sekarang mirip-mirip seperti itu gitu untuk menumpulkan gerakan Islam yang yang diselimuti atau berbaju dengan partai ini. Itu caranya pembelahan gitu. Katakanlah Anies ini, dia kan memang Masumi barangkali dari kakek dan bapaknya itu orang Masumi gitu ya. Dia bukan orang nasionalis dari PNI atau ya dan sebagainya gitu ya. Dia pasti dari Masumi gitu ya. Jadi cucunya ini Anies Rashid Baswedan barangkali masih berbau Masumi, ya paling tidak dia memahami Masumi, sejarah Masumi. Alfian Tanjung aja paham gitu ya. Saya juga paham, apalagi Anies Rashid Baswedan tentu lebih paham lagi tentang kemasumian ini gitu. Walaupun poin dari pembicaraan atau pidato ceramahnya Alfian Tanjung menyatakan, kalau menurut saya ya, dia merasa ragu dengan Anies gitu. Poinnya apa? Alasan dia, Anies pernah jadi rektor Paramadina gitu kan ya. Paramadina tahu sendiri, itu kan pusat jaringan Islam liberal gitu kan, atau Islam moderat gitu ya. Jadi dia meragukan kalau Anies jadi presiden apa mampu gitu. Karena ini poin selanjutnya yang diungkapkan oleh Alfian Tanjung, seolah-olah ya, asumsi saya atau kata-kata dari Alfian Tanjung itu menyatakan kalau memang Anies jadi presiden enggak terjegal gitu ya, itu nanti menuntut kita gitu ya, orang-orang ex Masumi ini gitu. Yang ada di partai-partai Islam yang 6 disebut, ada 6 tuh, PPP, P3 ya, apalagi itu Partai Umat ya, PKS ya, ada 6 disebut itu. Tapi PKB dan PAN tuh nggak termasuk situ. Partai Gelora juga nggak termasuk di sini menurut Alfian Tanjung gitu ya. Walaupun Gelora dipimpin oleh Pak Ari Hamzah dan saya lupa. Maksud saya nanti gerbongnya lokomotif barangkali Alfian Tanjung menuntut supaya Anies itu tidak memblokir atau mensahkan lagi undang-undang syariah, ratusan undang-undang syariah yang ada di pemerintah kota dan kabupaten serta provinsi yang rejim sekarang itu menganulirnya gitu. Nah, ini kan berat ya. Itu kita melompat lagi dengan Yusril Izzah Mahendra. Sekarang kan sedikit banyak ada yang menghujat Yusril Mahendra karena dia selalu merapat kepada rezim gitu ya, bla 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 bla. Misal menjadi penasihat hukum Jokowi misalnya, kalau sekarang dia penasihat hukum apa? Prabowo atau apa ya? Bla bla bla. Itu dihalangi sama Alfian Tanjung, jangan menghujat Yusril Izzah Mahendra gitu ya. Jangan dilihat dari yang segi ininya, ada segi baiknya Yusril. Terus ketika Yusril Izzah Mahendra ini menjadi menteri hukum atau HAM gitu ya kalau nggak salah, saya nggak terlalu detail ngerti banget masalah ini. Pokoknya dia suatu saat dia jadi menteri hukum, dia yang mensahkan, menandatangani sehingga terbitlah 300 perda gitu, dari kabupaten kota dan provinsi yang mengenai masalah nahyu munkar gitu, yang mengharamkan minuman keras seperti sushi dan belajar. Waktu itu LGBT belum top ya. Kalau saat itu udah ada LGBT, mungkin yang termasuk mengharamkan LGBT. Nah, ini jasanya Yusril Izzah Mahendra, hasil tanda tangan dialah itu yang membuat sekitar 300 perda kabupaten kota dan provinsi. Karena ditandatangani oleh beliau lah lahirlah ratusan perda itu yang akhirnya memang dianulir oleh Jokowi gitu ya. Nah, ini kalau Anies jadi presiden, ini dituntut itu supaya dihidupkan lagi itu perda. Dan maksud Alfian Tanjung, kalau perda ini dihidupkan lagi, itu jadi hukum, jadi pasal delik yang bisa menggeret orang-orang yang bermaksiat itu gitu. Kalau hukum ini tidak ada, susah geretnya Pak. Jadi
khawatir kalau hukum ini nggak dihidupkan, nanti kemaksiatan itu makin banyak. Ya barangkali LGBT juga bisa tembus, prostitusi, minuman keras, judi dan sebagainya. Timbullah sambo-sambo yang lain gitu. Edi minahasa, yang lain banyak lah begitu. Seperti itu. Nah ini saya komentari pidatonya Bang Ustadz Alfian Tanjung karena ini saya anggap agak penting juga. Kemudian dia menekankan masalah apa ya? Masalah memilih ya, memilih pemimpin gitu. Dia pernah mengalami gitu di Tangerang Selatan, Tangsel. Di situ ada laporan, ada warga yang melaporkan kepada beliau, kepada Ustadz Alfian Tanjung, ada seorang calon RW dari agama Kristen gitu. Udah keluar 300 juta gitu. Ketua RW. Jadi bagaimana caranya gitu? Warga nanya begitu kepada Alfian Tanjung. Alfian Tanjung mau diundang, dia jawab, dia cerita gitu ya, menurut penglihatan saya. Ya nggak bisa saya bicara di sana gitu. Karena di sana kan lagi beraksi gitu ya. Apalagi gelontorannya 300 juta. Kalau saya bicara di sana bisa saya remuk saya begitu. Bonyok-bonyok saya begitu. Jadi caranya gimana gitu ya? Caranya diajarin, tapi insya Allah menang gitu. Islam menang gitu. Caranya gimana? Setiap RT itu ada RW itu berapa RT? Berapa RT RW-nya? Kalau kita kan sini ada satu RW ini RW 3 aja ada barangkali 19 RT. Di sana ada juga RW 19 RT gitu ya. Nah, di RT ini diadakan lah gitu. Bukan tabligh akbar, pengajian gitu. Pengajian bahwa kita intinya menurut saya nih ya, barangkali kita diarahkan kepada Islam gitu. Jangan memilih orang yang bukan Islam karena bahayanya nanti, ini tambahan saya, asumsi saya. Kalau kita memilih pemimpin lain bukan Islam, nanti Islam ini digencet. Umat Islam digencet. Ya, mereka akan menolak Allah dan Rasulnya berabelah gitu. Akhirnya setelah diadakan pemilihan RW dari 450 warga yang akan berhak memilih RW itu si calon RW yang Kristen itu cuma dapat 7 suara Pak. Jadi 450 berapa itu pro kepada calon RW yang Islam. Padahal RW ini udah bonus 300 juta. Itu salah satu contoh dari RW. Dari RT pun begitu. Kita harus memilih. Ini kata Pak Alfian Tanjung gitu ya. Dari RT pun kita harus memilih orang Islam. Karena dari RT inilah yang ketua RT inilah termasuk sekretarisnya ini yang meloloskan daftar pemilihan daftar tetap pemilih di pemilu, pileg atau pilpres, dan banyak lagi yang yang mandat tugas RW untuk melegalkan satu calon. Tentunya kan kalau mereka itu Islam, mereka akan memilih meloloskan calon-calon Islam gitu, bukan calon yang bukan Islam kan begitu. Itu ketilnya telitinya Bang Alfian Tanjung menceritakan masalah ini gitu ya. Bla bla bla. Mengapa saya uraikan begini? Karena memang kira-kira kita 7 bulan lagi nih pada hari H kita akan memilih pileg dan pilpres, Pak. Jadi kita ini yang 276 juta, 87% adalah umat Islam, taruhlah 230 juta ini harus paham gitu. Iya, walaupun mereka dari partai yang mana-mana itu, dari segi keislaman mereka harus paham gitu. Iya, jangan terhanyut terus gitu. Jangan wahan cinta kepada dunia, takut mati. Apa-apa dunia, semuanya dikorbankan untuk dunia, termasuk Islam dikorbankan untuk dunia, untuk kekuasaan, untuk jabatan, untuk gaji, untuk duit, untuk dagang, bisnis, untuk cewek, apalagi emas, permata dan sebagainya, tambang juga. Itu Islam itu dikorbankan, dikebelakangin. Jangan sampai begitu kita gitu ya. Walaupun Anies termasuk diragukan oleh si Alfian Tanjung, tapi contoh capres yang terbaik siapa gitu? Paling Prabowo gitu. Seperti yang saya pernah diungkapkan, saya ditanya seorang, saya akan memilih siapa gitu ya. Ya, yang pernah dengar suara saya, itu saya akan pilih Anies kalau Anies itu dari capres gitu.
kalau dia nggak jadi capres atau jadi capres tapi kalah kemudian 2 putaran, saya milih Prabowo gitu. Ternyata Alfian Tanjung juga memuji Prabowo. Prabowo tuh nggak pernah memojokkan dan menghina umat Islam gitu. Ini tambahan saya. Kalau misalnya dia tuduh pernah kriminal pada masalah Semanggi, itu kan baru tuduhan, belum terbukti gitu ya. Di pengadilan gitu ya. Bla bla. Dan jawaban saya tadi yang ditanya sama teman saya, dia senang malah saya sampai diantar ke pintu gerbang jawaban saya gitu. Dan saya sudah buktikan sama teman saya ini, ketika ada dana 350 juta tapi politik saya beda gitu. Saya 1.000 rupiah pun atau 50.000 rupiah saya nggak makan, saya nggak minta, saya nggak berusaha dan sebagainya. Orang lain terserah, karena memang begitu. Kalau politik kita berbeda, kita jangan memakan uang dari musuh kita gitu kan. Dan Alfian Tanjung juga begitu gitu. Ya, dari orang yang tidak seideologi itu dia nggak terima ya. Kecuali yang seideologi. Maksud saya cerita ini sebagai pencerahan buat kita ya. Karena kan masalah pikiran otak ini kan nggak bisa dibendung. Walaupun dalam keadaan sholat pun dia hidup gitu, inget gitu. Walaupun kita dituntut harus khusyuk, nggak bisa seluruhnya khusyuk Pak gitu. Kita manusia gitu. Kita bukan nabi, ya bukan para sahabat juga, kita manusia sangat biasa, bukan malaikat ya. Jadi masalah yang begini, perjuangan di Indonesia ini itu terbawa ke dalam sholat kita, ingat gitu. Dan ini bertelurnya pemikiran seperti ini. Ini saya rasa penting karena ini perjuangan umat Islam gitu. Supaya Indonesia ini makin sejahtera ya, nggak banyak utang gitu ya. Dan kalau bisa ya, kalau misal sebulan 20 juta dapat apa, ada subsidi karena dari kekayaan alam kita ya juga terlalu tinggi ya, nggak usah lah terlalu tinggi seperti itu. Walaupun memang itu kita serahkan kepada negara untuk kemajuan negara lagi, paling kita secukupnya aja ya, jangan 20 juta dah ya, 10 juta atau 7 juta juga udah memadai. Walaupun itu tingkat DKI Jakarta, berarti ke kampung daerah di mana, di Papua itu nggak perlu 7 juta ya, 3 juta itu juga cukup gitu ya. Sebenarnya kalau Islam yang berkuasa gitu ya, bukan oligarki, bukan sekuler, bukan liberal dan sebagainya, bukan kapitalis juga yang tidak peduli dengan Islam. Seandainya tidak dipegang oleh mereka tapi dipegang oleh orang Islam yang tulen, orang-orang Masumi gitu. Walaupun Partai Masumi sejak reformasi Pak tahun 99 itu nggak pernah dapat suara, nggak banyak gitu ya. Sampai sekarang tetap mereka konsekuen, istiqomah gitu, nggak mau nyogok, nggak mau nyuap. Kalau sekarang kan minimal 4 miliar Pak, tingkat kabupaten kota aja 4 miliar gitu. Nah, poin-poin juga yang diungkap oleh Alfian Tanjung, kenapa tuh barangkali bisa 40% di DPR RI ini perlu dipertanyakan gitu keislamannya, apa dia komunis atau gimana. Rupanya orang-orang komunis itu bagi calon-calonnya itu dibantu oleh keluarga atau oleh orang-orang komunis juga dengan biaya yang besar. Berapa kamu perlu gitu, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar gitu. Kalau masa 500 juta itu masih ditertawain Pak. Makanya berhasil orang-orang komunis banyak masuk ke DPR RI karena tunjangan dari masyarakat mereka, komunitas mereka itu begitu tinggi. Tapi orang Islam bagaimana? Nggak peduli Pak. Alfian Tanjung ini nggak disumbang apa-apa gitu. Ada tuh siapa tuh, Yusuf Kala kalau nggak salah ya, itu ngasih dia itu 10 juta, bukan Yusuf Kala, siapa? Bukan. Hasim Mujadi, kan dari NU dia. Tapi itu pada waktu Alfian Tanjung jadi caleg DPR RI, itu dia nyumbang 10 juta kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh? Ya belum apa-apa kan ya, tapi lumayan. Orang Islam tuh di Indonesia ini yang jumlahnya 230 juta harus peduli begitu dong gitu ya. Ini mah enggak, terbalik ya. Dikasih berapa aja duit, akhirnya enggak milih Islam, enggak milih orang Islam, partai Islam yang dipilih. Ya bisa juga partai-partai PSI dia pilih ya, PDIP dia pilih Pak. Astagfirullahaladzim. Bagaimana
Indonesia ini akan makmur, Pak. Iya, kan sudah saya katakan tadi. Kalau Islam yang memegang Indonesia ini itu bisa makmur gitu. Iya, mereka akan membela Islam, membela umat Islam. Tapi kalau yang memegang, yang menguasai Indonesia ini, apalagi di Tangerang ini, Kabupaten Tangerang, termasuk Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, taruhlah Kota Tangerang aja, Kabupaten Tangerang aja. Itu kata Alfian Tanjung, 80% udah punya orang Kristen sama orang Cina. Astagfirullah. Calonnya itu ustadz-ustadz lokal gitu. Barangkali orang-orang dari Banser, dari NU itu, Ansor gitu. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, salahin diri kita sendiri gitu. Karena di kita ini, di Islam ini banyak pengkhianat, bisa dipecah belah dan sebagainya. Itu adalah yang bisa sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dari dunia politik, ideologi. Kita nggak boleh, Pak, alergi terhadap politik dan ideologi gitu. Kalau kita nggak tahu apa tentang ideologi dan politik dan informasi dan sebagainya, ya kita dilibas, akan menjadi penonton aja, Pak, dari dulu. Akan menjadi korban penderita. Ya. Saudara-saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Menyimak, mendengarkan ceramah Bang Ustadz Alfian Tanjung. Wah, hebat. Alfian Tanjung, pernah dengar nggak Alfian Tanjung? Saudara-saudara sekalian, umur saya 69 tahun. Jadi ketika saya usia SMP, itu sekitar tahun 70-an gitu ya. Saya membantu ayah saya berdagang di kaki 5 Taman Puring atau Jalan Singgalang. Saya seneng beli-beli buku bacaan, buku cetak ya, bekas di tukang loak itu kan. Itu ada majalah Panji Masyarakat, majalah Ruhul Islam, majalah Gema Islam, akhirnya juga majalah Kiblat. Itu belum ada zaman majalah Sabili ya. Itu masih zaman Panji Masyarakat. Nah itu Panji Masyarakat nomor 1, terbitan nomor 1 itu saya punyai, saya beli ya second, bekas gitu ya. Itu gambarnya Pak Nasir, Mr. Muhammad Nasir, mantan Menteri Penerangan, Ketua Umum Masyumi yang pertama. Ya. Apalagi? Dia perintis atau ketua umum dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang dulunya berpusat di Masjid Al Munawaroh kalau nggak salah itu, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang kalau nggak salah ya. Tapi sekitar itulah. Kemudian pindah ke Keramat 45, jalan mana tuh, Jalan Muhammad Tamrin, Husni Tamrin ya situ. Di situ didirikanlah Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan masjidnya Al Furqon namanya. Sebelah kirinya lagi, ini kan menghadap ke barat ya itu. Sebelah kirinya itu kalau nggak salah perguruan Muhammadiyah, ya kalau nggak salah. Kemudian ada PBNU dan sebagainya. Maksud saya ceritakan tentang Muhammad Nasir, kegiatannya, atribut-atribut dia. Dan saya rasa perjuangan umat Islam itu yang sifatnya demokratis, modern, itu dimulai dari partai atau partai politik Islam Masyumi, Partai Masyumi, Majlis Syuro
Muslim Indonesia ini yang di bawah pimpinan ketua umumnya itu Muhammad Nasir. Begitu dulu sekian ya, bahwa Ustadz Alfian Tanjung ini salah satu kader atau muridnya Muhammad Nasir gitu. Juga termasuk Yusril Iza Mahendra yang asalnya dari Belitung, Bangka Belitung. Jauh kan sana, di provinsi Bangka Belitung dia. Nah kalau Alfian Tanjung ini orang Padang tapi dari kecil merantau ke Jakarta, ke Betawi. Mungkin Jakarta Pusat begitu.